Oke teman-teman, kita mulai ya. Maghrib, sholat dulu aja. Tapi kok nggak sholat? Ya sebentar setelah ini. Apa ya? Oke, kita lanjut terkait dengan integer, sorry. Terkait dengan metode transportasi teman-teman. Materi kita kali ini sebelumnya kita bisa bahas tentang integer programming ya. Saat ini kita akan bahas tentang metode transportasi. Apa sih metode transportasi? Nah, sebenarnya proses transportasi itu adalah proses apa? Proses transportasi, proses bagaimana ini ya, memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kayak gitu. Jadi misalkan dari A ke B, nah kayak gitu. Nah, dalam proses ini nanti berarti ada biaya tentunya yang diperlukan dalam proses transportasi. Misalkan teman-teman punya usaha air minum lah, misalkan. Nah, tentunya usaha air minum itu cost transportasinya tinggi ya, karena galon itu kan juga berat misalnya gitu. Sehingga misalkan punya usaha seluruh Jawa, seluruh Pulau Jawa, nah tentunya apa? Tidak mungkin hanya pabriknya nggak hanya satu tempat kayak gitu. Kemudian dibawa ke semua lokasi nah, kayak gitu. Nah, tentunya akan berat di ongkos transportasi. Maka biasanya ada beberapa tempat produksi atau pabrik. Nah, pabrik ini akan mengcover area-area tertentu. Nah, kayak gitu ya. Nah, karena ada beberapa pabrik, kemudian ada area-area tertentu yang mau disuplai, nah, tentunya akan ada proses biaya dari satu tempat ke tempat lain itu yang berbeda. Misalnya ke sini beda, ke sini beda, ke sini beda. Nah, dari situ kemudian apa? Ini ada asal, misalnya kayak gitu. Ini ada tujuan, nah, kayak gitu. Nah, di mana kita ingin mendapatkan biaya terkecil tujuannya ya. Biaya yang paling murah dari proses transportasi itu. Kayak gitu ya teman-teman ya, sebagai pengantarnya. Ini tadi sebagai pengantar berarti akan ada unit yang dipasok ya. Unit pasok itu berarti barang, misalkan X 1 per galon bisa, per kontainer bisa, per lainnya ya, tergantung konteks. Kemudian ada sumber, katakanlah ini pabriknya tadi. Pabrik, dan selain pabrik berarti ada tujuan, misalkan gudang, nah kayak gitu, atau yang lainnya ya, reseller atau yang lainnya, tergantung tujuannya. Nah, kemudian di sana ada cost, biaya, yang tentunya berbeda. Misalkan ini dari sumber satu ke tujuan satu berarti cost satu. Berbeda dengan cost misalkan yang ini, berarti ini adalah cost 12. Tentunya berbeda. Berbeda dengan cost MN, nah kayak gitu. MN berarti cost yang ini ya, sini ini. Nah kayak gitu. Nah kita nanti akan mencari biaya yang paling murah dari proses ini seperti apa. Nah kemudian yang perlu dipahami nanti antara pasokan dan kebutuhan itu ada syaratnya dalam transportasi ini, antara kebutuhan dan pasokan itu harus sama. Nah, gitu. Gitu ya teman-teman ya, sudah punya gambaran dari sebuah proses transportasi ya. Oke, jelas ya. Nah, oke teman-teman, ini tadi dari kasus itu bisa dikatakan bahwa metode transportasi adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber tadi, dan yang menyediakan produknya sama ya, ke tempat yang membutuhkan tadi, ke tempat tujuan tadi, dengan harapannya akan dapatkan biaya termurah. Nah, kayak gitu. Tujuan akhirnya kita akan mendapatkan biaya transportasi yang paling murah.
Nah, tentunya alokasi produk ini tadi seperti saya katakan tadi bahwa dia memiliki perbedaan biaya. Nah, kayak gitu. Nah, dari perbedaan biaya itu kita ingin mendapatkan biaya total dari proses transportasi itu yang paling murah. Kemudian ada beberapa ciri dari proses transportasi seperti tadi ya, ada sumber, ada tujuan. Nah, ini bisa tertentu ya. Yang lebih dari satu. Kalau hanya satu tujuan, ini ada satu asal, kemudian ada satu tujuan, nah, kayak gitu. Berarti nggak ada proses pilihan biaya. Nah, yang ada mungkin hanya pakai jalur yang berbeda. Nah, kalau pakai jalur yang berbeda, nanti kita analisis nggak di metode transportasi ya, tapi di metode arus jaringan, mungkin pada materi selanjutnya, kayak gitu. Nah, kemudian tentunya selain syarat yang pertama, ada yang kedua, ada barang atau komoditasnya yang didistribusikan dari sumber tadi ya, kemudian ke tempat tujuan yang besarnya tertentu. Nah, biasanya antara sumber sama tujuan ini totalnya punya kebutuhan yang sama. Nah, kemudian tadi yang dikirim sesuai besarnya komoditas yang dikirim atau diangkut sesuai dengan sumber tujuan ya. Sesuai dengan permintaannya. Berarti ya nanti antara pabrik punya kapasitas tertentu, kemudian gudang punya tertentu, ya berarti yang dikirim gudang itu sesuai dengan kebutuhan gudangnya saja. Kalau sudah melebihi berarti ganti gudang atau ganti tempat yang lain kayak gitu. Kemudian ongkos pengangkutan komoditi dari satu sumber ke tujuan lain tadi tertentu besarnya. Berarti nanti ada ongkos yang besarnya tertentu dari sumber ke tujuan. Tadi digambarkan sebagai C11, C12, kemudian CMN, dan seterusnya ya teman-teman ya. Kayak gitu, itu adalah beberapa ciri dari metode transportasi. Oke ya, saya kira jelas. Nah, dalam metode pemecahan masalah metode transportasi ini, nanti kita ada berapa. Pertama adalah perhitungan, berarti menggunakan metode tertentu. Kemudian kita juga bisa pakai komputer, pakai software. Nah, salah satunya tadi ya adalah POM-QM tadi ya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian di solusi perhitungan nanti kita adalah tabel awal dan ada tabel optimum. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan bahas pada tabel awal, yaitu adalah pakai metodenya NWC dan biaya terkecil, kayak gitu. Biaya terkecil. Tapi pada metode optimum nanti kita akan pelajari mungkin pertemuan selanjutnya, ada MODI dan metode-metode lain ya yang akan kita pelajari. Oke teman-teman, tadi seperti pada tabel awal tadi ada contoh, yaitu salah satunya adalah Northwest Corner, metodenya ya, metode transportasinya Northwest Corner sama biaya terkecil atau biaya termurah. Kalau Northwest Corner ini sebenarnya nanti kita bikin tabel-tabel gini ya. Nah, kayak gini. Misalkan ini adalah tabel asal, ini tabel tujuan, misalnya kayak gitu. Berarti Northwest Corner itu mulai dari sini ke sini atau ke bawah, yang pada akhirnya itu sampai ke sini. Berarti tujuannya seperti ini. Nah, kayak gitu. Itu Northwest Corner. Nah, ini dia tidak memperhitungkan besarnya biaya. Ya. Dia belum perhitungan besar biayanya, berdasarkan letaknya ini aja. Nah, tentunya ini adalah kurang efisien. Nah, dibandingkan dengan biaya terkecil. Walaupun biaya terkecil ini belum biaya yang paling efisien ya. Karena tadi masih bisa dioptimalkan pakai MODI, metodenya ya, atau FAM kayak gitu. Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya terkait MODI dan FAM. Tentunya kalau biaya terkecil dibandingkan dengan NWC ya lebih optimal. Kalau biaya terkecil berarti dari tabel-tabel ini nanti, dari tempat asal ke tujuan ini, asal misalkan, asal ini tujuan, didasarkan pada biaya tadi. Biaya yang paling kecil kita alokasikan maksimum, kemudian pindah lagi ke biaya yang
di atasnya mana kita alokasikan maksimum sampai terpenuhi semuanya. Nah, kurang lebih prinsipnya seperti itu, teman-teman. Ini kemudian ada beberapa metode ya, misalkan MODI, stepping stone, kemudian FAM. Nah, ini kalau metode optimasi ya, optimalkan, kita nanti akan bahas dua ini, MODI dan FAM pada pertemuan selanjutnya. Mungkin tidak akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ini teman-teman yang perlu dipahami bahwa nanti dalam proses distribusinya akan kita bawa ke dalam bentuk tabel ini. Tabel ini adalah tabel asal, A1, kemudian ini tabel tujuan. Berarti A1 sampai AI itu adalah katakanlah pabrik kayak gitu ya. Kemudian T2 itu tujuan. Di mana tujuan itu adalah apa, katakanlah gudang kayak gitu. Nah, kemudian pabrik ini punya supply sebesar S1. Berarti punya kapasitas produksi lah berapa kayak gitu. Termasuk gudang juga punya permintaan sebesar D1. Nah, kayak gitu. Dan seterusnya ya sampai gudang ke J misalnya kayak gitu, atau tujuan ke J. Termasuk apa? Permintaan dari pabrik sampai ke I. Nah, nanti di sini akan ketemu bahwa jumlah yang sama antara suplainya pabrik sama permintaannya gudang itu jumlahnya harus sama. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Bisa dipahami. Oh ya, lupa. Di sini ada yang kelewat, berarti di dalam tabel ini nanti ada dua hal yang dialokasikan. Biasanya di sini ditulis kayak gini ya, tanda kurung. Sini adalah biaya, misalkan biayanya 50 atau 50.000 atau $50 tergantung konteksnya, atau ya 50 saja untuk mempermudah. Berarti ini adalah biayanya, yang dikotai biasanya biaya. Nah, yang kita atur itu distribusinya ini, X-nya ini. Nah, gitu ya. Berapa sih barang yang dibawa dari AI ke T1, nah kayak gitu. Nah, kalau tadi Northwest Corner berarti mulainya dari sini. Nah, berapa sih yang dialokasikan di sini, kemudian di sini kayak gitu. Bisa misalkan ya. Sampai akhirnya ke sini kalau Northwest Corner. Nah, jelas ya teman-teman ya bahwa A1 daerah asal, S1-nya suplai, T itu adalah tempat tujuan, D itu permintaan, X1 itu jumlah barang yang dibawa, C itu adalah besarnya biaya. Sehingga dari kasus ini nanti total ini kan ada alokasi sehingga mendapatkan alokasi dari C1 kali X1 misalkan. Ditambah C12 dikali X12 sehingga nanti akan mendapatkan biaya atau total dari keseluruhan itu berapa. Itu ya teman-teman ya. Contoh tabelnya. Nah, oke, dari situ ini kita mulai dari Northwest Corner, bahwa Northwest Corner adalah merupakan metode untuk menyusun tabel awal tadi dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada kiri atas. Nah, dari kiri atas sampai kanan bawah. Aturannya berarti pengisian sel tadi dimulai dari yang paling kiri, kita alokasikan maksimum sesuai syarat permintaan ya, untuk memenuhi permintaan, kemudian bergerak ke kanan bila masih cukup suplainya. Kalau tidak berarti di bawah sesuai dengan permintaannya. Nah, terus sampai suplai dan permintaan itu terpenuhi. Nah, itu ya. Nah, nanti kita lihat contoh kasusnya. Nah, ini misalkan sebuah contoh suatu perusahaan memiliki 3 pabrik produksi, ya, ada 3 pabrik produksi, kemudian punya 5 gudang. Nah, tentunya jumlah barang yang diangkut tidak boleh melebihi proses produksi. Jumlah barang yang tersimpan dalam gudang harus ditentukan jumlah minimumnya biar tidak kosong dan lain sebagainya. Nah, tabel kebutuhan itu ditunjukkan oleh metrik di bawah ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini metriknya. Jadi ini adalah gudang 1 berarti punya supply 800, gudang 2 punya supply 600, gudang 3 punya supply 1100,
pabrik ya. Pabrik 1, 2, 3 punya suplai 800, 600 sampai 1.200. Kemudian gudang punya 1 punya permintaan 400 dan seterusnya sampai gudang 5 punya permintaan 800. Nah, dari permintaan dan supply ini ketika dijumlah hasilnya sama yaitu 2.500. Dan ini ya, tabel yang ada di dalam ini adalah apa? Ini adalah biaya. Berarti 50 ini adalah biaya yang diperlukan untuk membawa barang dari pabrik 1 ke gudang 1. Kemudian P yang 80 ini biaya yang dibutuhkan untuk membawa dari pabrik 1 ke gudang 2 dan seterusnya. Itu ya teman-teman ya. Nah ini biasanya kita susun tabel seperti ini. Nah kalau kita tulis manual, biasanya di sini akan kita kasih kotakan tambahan kayak gitu ya, untuk memudahkan, memisahkan antara mana biaya dan mana barangnya. Nah, kayak biasanya di dalam kotakan ini adalah biayanya, biar apa? Biar enggak kalau ngerjakan manual pakai kertas kan kalau enggak disekat kayak gini, apa? Ya bingung mana yang biaya, mana yang jumlah barangnya. Nah, karena kita pakainya adalah NWC kayak gitu ya, NWC, maka cara mengalokasikannya kita mulai dari dari atas ini ya. Nah, dari atas ini berapa? Berarti dari gudang 1 itu butuh 400. Padahal pabrik 1 dia memproduksi 800. Yang izin sholat monggo ya. Saya teruskan dulu, mohon maaf karena sekalian ya. Maka di sini P1 ke G1 berarti 400. Kenapa 400? Karena butuhnya gudang 1 itu 400. Nggak bisa diisi 800. Walaupun pabrik 1 produksinya 800. Karena butuhnya gudang 400, maka diisi 400. Karena pabrik 1 di bawah gudang 1 jauh 400, maka tentunya kemampuan menampung gudang 1 itu sudah penuh. Kalau penuh berarti kita beralih ke gudang 2. Kebetulan produksinya P1 kan 800, berarti kalau sudah di bawah 400 ke gudang 1 masih tersedia 400, maka di sini 400. Nah, karena di sini sudah 400, maka di sini itu habis, maka bisa kita tandai kayak gini. Nah, gitu ya. Maka nggak bisa lagi dialokasikan ke G3, G4 maupun G5, termasuk yang sini juga sudah habis ya. Nah, maka kita bergeser ke bawah. Bawah berapa butuhnya? Oh, 500. Berarti 600. Maka kita alokasikan 500. Nah, berarti masih 100. Berarti sini 100. Ini sudah habis karena kan ini tambah ini 600. Kemudian sini 400 butuhnya. Padahal sudah ada 100. Berarti di sini tinggal 300. Kalau sini 300, ya terakhir berarti 800. Nah, 800 tambah 300 kan juga pas. Maka ini adalah cara mengalokasikan versi NWC. Nah, kemudian dari situ ditotal. Jumlah total biayanya adalah total biaya, maka 50 kali 400 ditambah 80 kali 400 dan seterusnya kayak gitu ya teman-teman ya. Dijumlah hasil akhirnya berapa nah gitu. Nah, ini yang sudah terisi seperti ini sama ya, saya kira teman-teman sudah paham. Nah, ini adalah biaya totalnya didapatkan 143. Nanti tolong bisa dicek teman-teman. Prosesnya kayak tadi. 50 kali 400 kan yang ini. Nah, termasuk yang terakhir ini ya. Ini yang ini. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Ini adalah proses untuk NWC. Oke. Saya kira jelas ya untuk NWC. Nah, kita ke selanjutnya yaitu adalah untuk biaya terkecil atau matrix minimum. Nah, model ini merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil ya. Nah, teman-teman
Kalau yang tadi hanya dari lokasi, sekarang mulai dari biaya yang terkecil. Nah, ini disesuaikan dengan permintaan kapasitasnya ya. Berarti yang biayanya paling kecil kita alokasikan maksimum. Maksimum itu bisa, maksimal kapasitas itu bisa karena permintaan atau bisa karena suplainya ya. Nah, kalau itu sudah penuh, maka kita bergeser ke yang biaya yang lebih tinggi. Kemudian kita cari biaya totalnya berapa. Nah, sebagai contoh ini, maka kita lihat dari kasus ini yang biaya terkecil, maka inilah biaya yang terkecil. Kalau ini biaya yang terkecil, maka ini kita bisa alokasikan maksimum 800. Berarti yang ini kan sudah nggak bisa ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah penuh. Nah, kalau sudah penuh, berarti kita selanjutnya mana? Di atasnya 300. Nah, ada 40. Nah, 40 ini kita bisa alokasikan juga maksimum. Berarti sini 400. Nah, kayak gitu. Ini sudah penuh. Berarti ada 40 lagi. Sini bisa kita alokasikan 400. Nah, berarti kalau 400 ini juga sudah penuh. Kalau 400 sudah penuh, berarti selanjutnya ada 60. Nah, kita bisa milih. Ini berarti 500. Kalau 500, berarti ini tadi masih ada berapa? 200. Nah, ini juga 200. Nah, gitu. Ini prosesnya ya, teman-teman ya. Nah, nanti kayak gini, kayak gini. Nah, kayak gitu. Dari seperti itu kemudian kita cari biaya atau totalnya berapa. Nah, kayak gitu. Saya kira sama ya prosesnya ya dari teman-teman ya. Dari situ kemudian kita cari biayanya. Nah, tadi yang 143 dengan biaya terkecil maka didapatkan 1.100. Nah, tentunya ini lebih kecil biayanya dari metode NWC tadi, walaupun biaya ini belum biaya yang paling optimal karena masih bisa dioptimalkan lagi dengan tadi dengan MODI dan FAM kayak gitu ya. Saya kira itu ini contoh kasus yang lain ya teman-teman ya. Ada apa? Perusahaan WHP alokasi produksinya ke gudang ABC ya. Berarti ada 3 buah pabrik, kemudian ada 3 buah gudang dari pabrik WHP ke gudang ABC. Ini kapasitasnya. Nah, bisa jadi dalam kasus soal itu terpisah, jadi nggak meski sudah dalam satu tabel. Ini adalah kapasitas pabriknya dari WHP, kebutuhannya seperti ini. Kemudian juga ini adalah kebutuhan gudangnya terpisah ya, jadi nggak jadi satu tabel. Gudang ABC butuhnya 50, 110, dan 40, tapi jumlah kebutuhannya sama-sama 200 ton. Gitu. Nah, dari situ kemudian ini biayanya, jadi tabel kebutuhan, tabel supply, kemudian tabel biaya itu sendiri-sendiri. Nah, ketika sudah seperti itu, berarti kita perlu menjadikannya dalam satu tabel, gitu ya. Ini tabelnya tadi beda-beda. Dari tabel yang beda-beda tadi, kemudian kita bikin satu tabel seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya di sini tadi saya katakan ini ada ininya, pemisahnya untuk mempermudah. Nah, dari kasus ini kemudian kita selesaikan aja. Kita selesaikan seperti apa ya? Kita metodenya apa? Kayak gitu. Nah, kayak gini. Cara nyusun tabelnya kan tadi ada ininya ya. Kotak-kotakan ini adalah biayanya. Dari kasus ini diselesaikan dengan cara apa? Ini kalau pakai persamaan linear sebenarnya bisa diselesaikan juga pakai persamaan linear, tapi ya konsekuensinya lebih panjang ya teman-teman ya. Saya kira lebih mudah pakai NWC atau biaya terkecil dengan memasangkan ke dalam tabel tadi. Ini kalau digunakan pakai NWC berarti tadi ya, dari tabel tadi dialokasikan sesuai dari kanan kiri atas sampai kanan bawah. Nah, kayak itu ngikutin tahapan ini. Nah, saya kira ini sudah benar ya, dan nanti bisa dicek ya, karena ini 50, ini diisi 50, 40, ini 90, berarti 50 tambah 40, 90, ini 60 juga 60, ini 110. Nah, jumlahnya total juga 40 sudah sesuai ya. Kemudian dicari biayanya dapat, termasuk dengan biaya yang terkecil. Nah, ini adalah tahapannya juga mulai dari yang 5 dialokasikan maksimum. Setelah 5 tentunya sini habis ya, sini habis, ini masih 15. Nah, 15 kemudian
dialokasikan 20. Sorry, setelah 5 ada 10 ya, berarti 10 dulu, berarti ini 20. Ini habis ya, sini dulu berarti. Nah, kemudian setelah 10 tentunya masih ada 10 lagi ini, kayak gitu ya. Jadi ini dialokasikan butuhnya 40, ini juga 40. Nah, setelah 10 tentunya ada 15. Ini dialokasikan 20, berarti setelah sini ke sini, nah, kayak gitu. Baru ke 25, nah gitu. Oke. Kemudian ini adalah latihan soal. Silahkan untuk latihan soal ini teman-teman kerjakan nanti di tugas ya. Satu soal ini saja nanti silahkan diselesaikan dengan buat tabel, kemudian selesaikan dengan NWC dan metode terkecil. Nah, kayak gitu. Boleh silahkan ini di screenshot boleh ya. Nanti materinya sampai sini dulu. Nah, setelah ini bisa mengerjakan latihan soal ini, kemudian nanti bisa di-upload di penugasan. Oke teman-teman, sebelum saya sampai di sini ada pertanyaan dulu, monggo dari teman-teman semua. Mau tanya Pak, itu pengumpulan tugasnya sampai jam berapa ya Pak? Sampai jam 11.59 Mbak. Baik Pak. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Pak, proyeknya itu batas akhirnya kapan ya, Pak? Oh iya, 14. Pertemuan ke-14. Ini pertemuan kita pertemuan berapa ini? 10. Berarti 1 bulan lagi, Mas. Oke, 1 bulan lagi ya, Pak ya. Oke, terima Ya, kasih, Pak. Oke, ada lagi? Cukup ya? Ada lagi? Oke, teman-teman. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, saya akhiri untuk sesi materi ini. Cukup Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih. Saya kira itu untuk untuk materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini baru tabel awal ya. Sampai latihan soal. Ke depan akan kita bahas sampai pada optimasinya ya. Saya kira itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.